Baru-baru ini sejumlah tokoh hadir dalam acara yang digagas Dubes Iran untuk Indonesia, sebuah forum yang secara tegas menyuarakan penolakan terhadap agresi Amerika Serikat Israel atas Iran. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang lekat dengan dunia telematika, digital forensik, dan isu strategis. Dan dari sanalah titik temu kita hari ini membedah sisi lain konflik modern yang tak hanya bergerak di medan perang fisik, tetapi juga menyentuh perkembangan teknologi dan ruang siber yang bisa mengubah landscape pertahanan dunia termasuk Indonesia. Sudah bersama saya pakar telematika dan digital forensik sekaligus mantan anggota Komisi 1 DPR RI, mantan Menpora, serta mantan petinggi Partai Demokrat Roy Suryo. Di babat habis semua atribusi Mas Roy pada hari ini. Terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Ya. Bertepatan dengan Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah maaf-maafan ke Solo? Oh, Solo? Ngapain ke Solo? Maafan dulu aja. Kalau kemarin kan Lebaran di Jogja, tak? Lebaran di Jogja. Kenapa nggak mampir ke Solo baru ke sini gitu? Dia dulu yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa gitu? Iyalah, itulah. Berarti ntar nggak dapat parcel? Enggak lah. Dan nggak ditutupin pintunya. Oke, Mas Roy, hari ini momen kemenangan kita tidak akan membahas soal ijazah. Tapi kita akan bedah bagaimana perang modern Amerika Serikat Israel versus Iran yang bergerak dari medan tempur ke ruang digital hingga dampaknya bagi Indonesia. Kita update dulu, muatan penting apa ketika Anda bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa ke depan? Ya, jadi waktu itu kebetulan kan ada acara di rumah Duta Besar di Menteng itu ya, Jalan Mediun. Dan kebetulan memang saya secara pribadi itu datang ke rumah Duta Besar Iran untuk Indonesia, ya Muhammad Bujerdi. Dan kemudian selain kita mendengarkan pesan-pesan dia, dan kemudian saya juga ketemu langsung, ngobrol, dan juga kemudian menyampaikan rasa duka atas wafatnya Ali Khamenei. Ya, kemudian saya diminta secara khusus menuliskan juga sebuah selembar surat, dan kemudian kita masukkan, bahkan saya diminta untuk menuliskan pesan di Wall of Signature waktu itu di sana. Ya udah, kita berdoa, dan itu menurut saya sesuatu hal yang lumrah ya, sesama umat manusia. Kalau ada korban ya kita tanpa kita harus berpihak. Ya, kita mendoakan pemimpin spiritual Iran yang meninggal waktu itu. Dan waktu itu memang secara resmi Indonesia belum meminta maaf, belum menyampaikan duka. Masih berhubungan, masih ada hubungan maaf nih. Berarti dalam hatinya Mas Roy mau minta maaf nih ke Solo nih, jangan-jangan nih. Justru nunggu dia minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Jadi belum menyampaikan ucapan duka, dan alhamdulillah akhirnya kan Pak Presiden Prabowo kan melalui Menlu Pak Giono kan akhirnya juga menyampaikan, meskipun akan lebih luar biasa kalau itu disampaikan secara langsung oleh Presiden kita gitu. Tapi ya udahlah, itu sudah merupakan satu sikap yang resmi. Apalagi kan susah. Kita kan Januari yang lalu telanjur kemudian kan menandatangani kita masuk dalam BOP kan, Board of Peace, dan juga meskipun itu banyak sekali tekanan yang kita dengar ya, dan juga masukan kepada Pak Presiden Prabowo, baik dari tokoh-tokoh Islam, baik dari mantan presiden, mantan wapres gitu ya, yang ketemu dengan presiden untuk menyampaikan bagaimana posisi Indonesia. Tapi kan kita juga tunggu bagusnya bagaimana. Karena memang ini sebenarnya ada pro dan kontra gitu ya. Artinya kita ada di dalam sebagai negara yang pernah berpengalaman sangat besar, terutama kalau kita lihat zaman Bung Karno dulu di konferensi Asia Afrika tahun 55, Indonesia kan besar banget itu. Dipandang, dan kita berhasil menjadi mediator dari negara-negara dunia. Nah, kita diharapkan begitu. Dan kalau kita lihat, Mas Sal, itu juga pesan yang sempat saya tangkap dari Pak Dubes, bahwa Indonesia jangan salah untuk kemudian bertindak, karena dunia ini kan sekarang kan ada beberapa blok. Blok pertama adalah blok Amerika dan sekutu-sekutunya. Blok Barat. Blok Barat ya, Israel dan negara Eropa yang ngeblok ke Amerika. Sementara ada juga blok Rusia. Artinya blok barat tapi agak ke timur gitu, blok Rusia. Makanya Eurasia. Betul, betul. Ada juga blok China. Itu tidak bisa dilupakan. Nah, dan ada juga blok yang kemudian juga Arab gitu. Blok Arab itu adalah blok yang tidak termasuk agama Islam. Gitu ya. Agama. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya center. Kita bisa sebenarnya ikut dalam bertindak atau istilahnya kemana gitu kan. Gitu. Kita punya kepentingan di masing-masing blok ini. Asalkan jangan kita punya kepentingan tersandra dengan kita keanggotaan itu. Bagaimana menurut Anda? Itulah yang penting. Jadi artinya gini, saya bisa memaklumi ya sikap dari
Presiden Prabowo dan juga kabinet yang sekarang untuk ketika kita masuk ke BOP itu adalah kita bertindak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu berperanan daripada tidak sama sekali. Ya itu pikiran yang masuk akal gitu. Tapi juga jangan sampai kemudian kita justru masuk karena ini ada hubungannya dengan minyak juga gitu. Kalau kita kemudian masuk ke sana, kemudian kita diblokade nanti akan jadi mahal minyak kita. Itu kan juga ngaruh. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga punya kedekatan terhadap blok agama ya, blok Islam tadi. Jadi Indonesia kan negara dengan jumlah Muslim terbesar di seluruh dunia. Nah itu juga penting harus diperhatikan Mas Rizal. Meskipun juga dengan China kita juga tidak bisa lepas karena rezim terdahulu, ya ini rezim yang tadi kita kepleset bilang maaf tadi itu terlalu dekat dengan China dan sempat masuk dalam jalur sutra mereka gitu loh, rencana jalur sutra. Nah ini jadi posisi kita jangan sampai salah ke sana. Artinya memang dalam posisi sekarang ada perang Iran yang dilawan oleh Amerika dan juga dibantu oleh Israel ini, jangan sampai Indonesia salah berperan. Apalagi kalau ternyata di dalam Board of Peace itu Indonesia juga kabarnya mengirimkan tentara itu bukan tentara perdamaian tapi tentara yang ikut berlaga gitu ya, tentara ikut berperang. Nah itu jangan sampai. Tapi ya moga-moga kita memang benar sesuai dengan posisi kita. Indonesia kan selalu lah mengirimkan itu. Tapi kan juga jangan lupa Mas, kita juga secara periodik kita punya latihan perang dengan Amerika juga, ya kan gitu. Jadi kan ada latihan dan kita juga tidak juga bisa lepas dari alutsista kita, alat utama sistem pertahanan Indonesia. Yang juga kita memiliki beberapa alutsista modern dari Amerika. Tapi kita juga harus ingat, kita ini negara yang menganut prinsip bebas aktif. Makanya kita kan juga dulu, kita juga mengambil alutsista dari Rusia, dengan pesawat dari Rusia, ya. Kemudian kita Sukhoi. Kemudian kita juga sekarang mengambil pesawat dari Prancis, ya. Jadi supaya kita tidak dikendalikan, dan supaya kita tidak kemudian dikunci. Kan kemarin kan ada cerita itu ketika pilot kita membawa Hercules terbaru dari Amerika, kemudian kan ketika melewati Israel gitu ya, kemudian kan itu kan seperti dikunci gitu di situ. Jadi ya inilah harus benar-benar pintar jangan sampai kita terjebak. Jadi kira-kira pesannya dari Iran kemarin yang saya tangkap adalah, meskipun saya juga bilang loh, saya sudah bukan siapa-siapa lagi gitu ya gitu. Tapi paling nggak atribusi salah satunya Komisi 1 DPR yang menangani mantan dan kebetulan yang menangani intelijen, pertahanan, keamanan dan kebetulan dulu ketika ada batch pembelian pesawat F-15 itu ya. Kemudian kami ketika Komisi 1 ikut serta yang kemudian menentukan waktu itu apakah kita beli yang baru atau kita beli yang refurbish waktu itu. Kemudian juga saya juga ikut dalam BKSAP. BKSAP itu adalah Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi secara periodik kami juga ikut di dalam pertemuan antar parlemen dari negara-negara, termasuk juga negara-negara di Amerika. Itu artinya ketika Anda di Komisi 1 tahu benar statistik masing-masing negara begitu ya. Nah kalau ditanya soal hitung-hitungan, bagaimana kemudian kekuatan Iran, Israel dan Amerika berdasarkan data yang Anda peroleh pada saat Anda di Komisi 1 seperti apa? Unik. Ya, uniknya gini. Kita tahu kemarin tragedi, saya bilang tragedi ya, tragedi kemudian meninggalnya Ayatollah Ali Khomeini. Dan juga kalau kita hitung sekarang, nggak hanya Ali Khomeini ya, sudah meninggal di Iran. Itu kan strategic target yang diterapkan oleh Amerika terhadap Iran itu kan luar biasa ya. Ada juga Ali Larijani, itu juga meninggal. Itu sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Ada juga Ismail Khatib ya, itu Menteri Intelijen, ya. Kemudian Aziz Nasardeh, Menteri Pertahanannya juga kena, ya. Mukhpakpur, itu Komandan Korps Garuda Revolusi Iran atau IRGC-nya juga sudah kena. Ada juga Kepala Staf Angkatan Bersenjata ya Abdul Rahim Musafi. Artinya apa? Tokoh-tokoh kunci itu berhasil dibidik oleh pasukan dari Amerika, yang itu tentu kita tidak lupa. Nah pertanyaan Mas Rizal benar. Memanfaatkan teknologi yang dikuasai oleh CIA, ya Central Intelligence Agency, dan juga Mossad yang dari Israel, ya. Dan mereka menggunakan teknologi untuk yang sangat luar biasa. Misalnya dengan menggunakan SIGINT, ya. SIGINT itu adalah signal intelligence. Kemudian juga COMIN itu communication intelligence. Menggunakan juga electronic intelligence atau link. Kemudian ada yang namanya pattern line analysis. Kemudian ada triangular seluler yang kemudian digunakan. Kemudian kita juga sering lihat ini pemberitaannya, Nusantara TV sering memberitakan
ada gambar kayak game itu ya. Itu sebenarnya ada thermal satellite imaging, kemudian ada drone surveillance. Itulah yang kemudian titik-titik atau ordinat itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam pesawat-pesawat mereka. Jadi F-35 dan juga F-15 yang kemudian dilakukan. Sementara Iran itu juga berusaha menangkalnya dengan dome yang ada. Ya. Meskipun Iran punya, maaf ya, ini nggak imbang sebenarnya. Kemampuan rudal hipersonik Fatah. Ya. 10-15 mampu bermanuver di atmosfer. Betul. Nah, versus pertahanan berlapis, Iron Dome, David Sling, Arrow. Ya. Menurut Anda antara attack dan defense mana yang lebih menguntungkan? Memang memang kalau dilihat attack-nya lebih banyak. Tapi Iran manfaatkan efisien banget di dalam defense. Jadi mereka tidak asal menangkal semua serangan, tetapi mereka memilih-milih mana yang menjadi makanya cuma alih-alih saja kali tidak memaksimalkan penahanan sehingga pemimpin-pemimpin Iran dengan mudah dieliminasi oleh iya, karena masalahnya finansial. Terus terang ada perbedaan antara finansial antara Iran plus dibandingkan dengan Amerika plus Israel. Kan luar biasa yang ada di sana ya. Jadi misalnya Iran punya rudal balistik yang tadi Mas sebut ya, Sahab, ada Shejil, kemudian ada Shahed 136, kemudian ada juga Muhajir 6 gitu. Ada Bafar dan lain sebagainya, tetapi yang terakhir yang tadi kita lihat 4.000 km itu bisa itu sampai menjangkau luar wilayah ya. Ya, itu memang ancaman ya bagi termasuk negara-negara yang ada di luar wilayah. Berarti termasuk Indonesia juga dong punya ancaman. Setidaknya kita sudah terancam dengan adanya pembatasan jemaah umroh kan gitu. Umroh dan juga energi ke depannya juga ya. Persis, karena ada kemudian ada pembatasan di Selat Hormuz yang membuat ya itu terus terang ya, ini yang kita sempat alami. Ada panic statement, saya harus menyebutnya demikian. Panic statement dari Menteri kita, Bahlil, yang waktu itu mengatakan cadangan BBM kita hanya cukup untuk 20 hari ke depan. Itu kalau normal Mas Indra, 20 hari ke depan. Kalau rakyat panik, apalagi sekarang ini, hari-hari inilah. Orang perlu bahan bakar minyak untuk mudik dan balik ya. Berarti kalau tanggal 28 Februari serangan pertama Amerika Serikat ke Iran yang menewaskan Ali Khamenei. Hari ini udah 21 hari di mana Indonesia harusnya bersiap. Bersiap. Tapi sudah kita alami loh. Ya meskipun kita berterima kasih ya, pemerintah berjanji untuk tidak menaikkan bahan bakar subsidi. Ya, Pertalite tidak naik ya gitu. Tapi Purbaya juga mengatakan fiskalnya masih cukup untuk subsidi. Tapi kan bahan bakar yang non subsidi kan udah terasa naik. Ya kan gitu, yang tadinya maaf ini pengguna bahan bakar yang non Pertamina misalnya bisa merasakan bonus-bonus 25 liter plus 1 liter. Sekarang nggak lagi ya, Mas. Senyum pasti sering menggunakan itu kan. Yang hijau itu lah ya. Yang hijau itu lah. Yang ada gambarnya kayak Muhammadiyah lah gitu. Nah, kita udah nggak bisa lagi itu. Sementara satu SPBU lain masih tutup sampai dengan sekarang gitu ya. Artinya apa? Udah mulai dirasakan. Sementara ya ini lucu-lucuan aja. Di sisi lain orang bilang, jangan-jangan ini strategi pemasaran mobil listrik gitu. Gitu. Itu dia. Tapi untungnya listriknya nggak naik. Tapi artinya gini, oke lah, moga-moga tidak ada panic statement atau tidak ada strategi yang salah dari dalam negeri kita untuk mengantisipasi itu. Tapi juga posisi Indonesia itu yang benar-benar harus hati-hati supaya kita tidak salah kemudian dalam bersikap, karena Indonesia itu masih sangat diharapkan sebagai negara yang punya posisi sebagai mediator. Ya, meskipun harus diingat posisi kita tidak sama dengan posisi tahun 55 ketika waktu itu Bung Karno menyatakan kita non-blok gitu, dan kemudian ketika ada ketidaksetujuan terhadap sudah jelas kelihatan kalau kita tuh akan merujuk kepada gerakan blok bukan non-blok lagi. Dengan kita masuk ke BOP kan sebenarnya kan udah serta-merta. Nggak bisa dihindari. Berarti negara-negara lain Eurasia terus kemudian negara-negara berbasis Islam ini nggak netral kita, nih. Nggak netral nih Indonesia. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah nanti akan ada blokade misalnya terhadap alat perang yang alutsista tadi. Yang misalnya kita mau barusan kita membeli Rafael gitu ya. Gitu. Kemudian nanti ada pembatasan atau ada penguncian terhadap Sukhoi gitu. Itu pasti akan ada karena itu kan beda blok. Makanya kita harus netral, karena ketika kita harus netral itu adalah mungkin ya pembicaraan, atau mungkin kalau pembicaraan ikut serta Indonesia dalam BOP udah nggak bisa lagi diikat. Tapi keterlibatan misalnya pasukan perang ya, bukan pasukan peace, bukan pasukan perdamaian gitu. Itu harus benar-benar dihindari, karena kita bukan seperti dulu ketika India mengirim Gurkha zaman sekutu, zaman perang.
kita berbeda dengan itu. Kita pasukan yang selalu dikirim itu kan pasukan perdamaian untuk menyelamatkan pengungsi, untuk misalnya melakukan evakuasi gitu. Bukan pasukan yang diharuskan bertempur untuk negara lain. Oke. Itu, Mas Roy, tadi kita akui bahwa memang Iran sistem pertahanannya lemah karena memang anggarannya terbatas. Ya, Terus meskipun kemudian mereka sangat efisien ya menggunakan dome-nya sangat kita efisien. juga akui bahwa Amerika Serikat teknologinya udah super teknologi begitu ya. Tapi kalau saya tidak salah, kalau Amerika Serikat tidak punya data pasti di mana para petinggi itu berkumpul sampai dengan siapa yang tidak hadir pada saat itu. Nah, ini kan bukti bahwa adanya kebocoran intelijen Iran yang bisa diretas oleh Amerika Serikat. Benar adanya seperti itu. Dan itu juga membuktikan bahwa kekuatan intelijen Amerika Serikat juga mumpuni, paling tinggi di dunia bahkan. Gini, mumpuni ya, tapi kan bagaimanapun juga kan selalu ada penyamaran gitu. Selalu ada simulasi yang juga berhasil dilakukan. Contohnya kalau yang dulu zaman perang Iran dulu kan kita lihat banyak banget dulu tank-tank yang sebenarnya dibuat dari balon waktu itu. Sehingga kalau dari radar gitu kelihatannya itu tank, tapi setelah ditembak ternyata gembos semua itu balon kan. Itu kan ada dan itu pun sekarang dilakukan. Dan sebenarnya teknologi ini atau strategi ini sebenarnya teknologi yang sangat klasikal. Masih saya mungkin ingat dulu ketika zaman Saddam Hussein gitu, itu kan juga banyak sekali orang yang mirip dengan Saddam Hussein. Secara fisik, secara penampilan, sehingga body double gitu, di double bodinya, sehingga ketika dulu ditarget belum tentu yang terbunuh itu Saddam Hussein beneran gitu kan, bisa jadi kayak kemarin. Tapi zaman dulu teknologi belum semaju sekarang, ada AI, ada makanya Gemini, gini, ada apa segala macam. Meninggalnya Ali Khamenei itu pun juga diakibatkan, kalau dalam analisis saya dalam tulisan saya beberapa waktu yang lalu, itu juga ada kebocoran atau ada pengkhianatan. Musuh terbesar itu musuh dari dalam. Kalau ada pengkhianatan di antara mereka. Gitu. Berarti ada beberapa faksi di Iran? Pasti ada kan di dalam Iran sendiri kan sebenarnya juga ada faksi-faksi yang ada gitu ya. Jadi artinya kematian petinggi tertinggi Iran ini tidak dirayakan seluruhnya oleh masyarakat Iran? Iya, belum tentu oleh dilakukan juga misalnya 100% oleh Amerika dibantu dengan Israel ya. Karena di dalamnya kan mereka memandang bahwa Iran itu misalnya ada keterlibatan ya terhadap misalnya meskipun mereka mendukung juga Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, kemudian juga ada milisi Syiah gitu ya, Houthi di Yaman gitu. Tapi kan ada juga hal yang harus dilakukan oleh lawan itu untuk memecah ini dan memanfaatkan faksi-faksi yang di dalamnya. Sehingga kan yang saya sebut kemarin adalah serangan yang dilakukan dan terutama tanggal 28 Februari itu adalah serangan yang kita sebut sebagai decapitalization strike. Decapitalization strike itu artinya ditembak langsung kepada pemimpin tertingginya. Harapannya tadinya Amerika sebenarnya agak-agak kecewa juga ya. Harapannya dengan kena pemimpin spiritual tertingginya Ali Khamenei. Harapannya Iran kemudian melemah ya langsung. Tapi kan enggak gitu. Akhirnya terpilih putranya dan kemudian sekarang kekuatan itu muncul lagi. Tapi putranya juga belum memberikan statement apakah memang Iran akan membalas besar-besaran atau bahkan seperti apa. Tapi dengan Iran sudah mulai melakukan satu dia sudah nyerang instalasi ini sudah bisa diartikan bahwa saya tidak perlu muncul ke publik, tapi saya perintahkan untuk menyerang. Betul. Jadi itulah jawaban dari pemimpin tertinggi Iran sekarang. Artinya mereka mungkin tidak perlu terlalu banyak teriak atau terlalu banyak melakukan statement, tapi artinya mereka membalas. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan kondisi Indonesia dulu, Mas. Kalau yang kita ingat ketika zaman perjuangan. Indonesia ketika waktu itu kita meneriakkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, kan waktu itu sebenarnya kan Belanda ingin masuk lagi dengan agresi pertama dan agresi kedua. Numpang kan mereka melalui tentara perdamaian gitu. Jadi waktu itu mereka nebeng gitu. Dan kita juga menyerangnya kan waktu itu secara sporadis, secara spesifik tapi bermakna. Kita ingat peristiwa 6 jam di Jogja. Peristiwa Jogja kembali waktu itu. Itu meskipun hanya terbatas 6 jam, tapi kemudian yang dipimpin langsung itu ada atas komando Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga di lapangannya ada Pak Harto waktu itu kan kita juga melihat bahwa itu menjadi satu hal yang bisa disuarakan oleh para wakil-wakil Indonesia yang berada di conference yang ada di luar negeri. Sehingga terdengar. Ini juga yang dilakukan, strategi ini dilakukan oleh Iran. Jadi artinya mereka tetap berusaha bahwa kami masih ada. Kami masih melawan. Gitu ya, meskipun kami punya alutsista yang terbatas, tetapi kami masih ada dan
kami masih melakukan regenerasi terhadap pemimpin-pemimpin yang ada. Oke, baik. Kita bicara soal strategi. Ya. Selain mengandalkan alutsista masing-masing negara begitu ya, ada naratif kontrol, terus ada dominasi ruang siber. Ini kedua belah pihak berusaha untuk membentuk persepsi publik, sekutu dan juga musuh begitu ya. Ini pakar telematika Anda diuji Mas Roy ini. Sejauh mana Amerika Serikat, Israel menguasai narasi dan bagaimana juga Iran meresponnya? Apakah Iran memiliki kemampuan yang sama dengan Amerika Serikat? Kita tahu bahwa Amerika Serikat udahlah jagonya propaganda itu negara gitu kan. Ya kalau menguasai narasi kita tahu semua Mas Irfan. Amerika kalah di Vietnam, mereka mencoba brainwash kita dengan Rambo gitu ya. Seolah-olah veteran dari Vietnam itu adalah jago. Padahal kalah mereka di Vietnam. Nah itu juga berusaha dimainkan sekarang. Artinya Amerika juga berusaha memainkan, kan berkali-kali kita lihat statement dari Trump yang mengatakan bahwa kita sudah menang, kita sudah berhasil gitu. Tapi kenyataannya ya kayak Indonesia dulu. Kita berhasil melakukan 6 jam di Jogja gitu. Jadi statement yang meskipun dia tidak perlu deklarasi, tapi Mujtaba Khomeini itu selaku penerus dari Ali Khomeini, itu kan juga nampak betul tadi Mas Yal cerita bahwa dia mulai ada kelihatan gerakan-gerakannya. Dan Amerika menguasai juga misalnya juga dengan jaringan teknologi mereka gitu. Dan itu tidak bisa lupa, terus terang saja kalau kita lihat dari statistik ya, apa yang termasuk Indonesia kan juga tidak bisa lepas dari situ. Nah, misalnya kita sekarang orang-orang menggunakan platform ya, media sosial. Di tangan saya ini kan misalnya ada orang menggunakan platform yang data itu tidak sepenuhnya berada di Indonesia. Kita pengguna WhatsApp, itu 90% orang kita pakai. Menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube. Disadari atau tidak, banyak pesan-pesan yang masuk. Termasuk ada video, termasuk juga ada AI, termasuk ada himbauan-himbauan atau bahkan juga pemberitaan yang miring, yang seolah-olah itu, tidak seolah-olah, memang diarahkan untuk menguatkan Amerika. Saya kenapa makan investment ini data yang, tapi artinya gini, Indonesia itu kan sebenarnya juga termasuk negara yang diarah oleh mereka. Karena apa? Karena kita itu termasuk negara yang tadi punya posisi muslim terbesar di seluruh dunia. Dan yang kita lihat, dari 8,2 juta atau 8,2 miliar, 8,2 miliar penduduk dunia, kalau di seluruh dunia itu 5,7 miliarnya itu menggunakan ponsel. Persentasenya Mas, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu jauh lebih tinggi dari ini. Jadi kita punya statistik itu Indonesia yang 278 juta penduduk ya. Nah ini datanya di sini. Nah ini 285 juta penduduk Indonesia, 356 juta itu pengguna ponsel. Jadi artinya kita itu diharapkan apalagi orang-orang Indonesia suka kemudian dengan posting hal-hal yang entah itu mutu atau enggak gitu. Itu akan memberikan pengaruh terhadap, kita kan suka melakukan dukungan, melakukan narasi gitu. Itu yang dilakukan dan itulah strategi yang juga dilakukan oleh Amerika. Jadi Amerika menguasai media sosial, menguasai teknologi IT ini, makanya jangan heran kalau kita juga sering lihat misalnya ada artificial intelligence atau AI yang membuat orang yang kita itu melihat, wah Amerika tuh hebat ya, menang ya gitu. Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Sekali lagi contoh Rambo itu adalah contoh sebuah propaganda yang luar biasa yang dilakukan oleh Amerika. Kemungkinan Cina ini negara yang paling telat atau paling minim terdampak oleh penyebaran informasi propaganda oleh Amerika Serikat. Sendiri. Karena di Cina juga sudah memblokir semua aplikasi-aplikasi dari Amerika Serikat. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia bisa melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Cina ketimbang memblokir mati 1 tumbuh 1000? Terus terang saya sudah jawab dengan jujur, sulit Mas. Karena kita ini sangat tergantung terhadap teknologi yang ada dari asing. Apalagi kita juga sekarang, nah ini sekaligus otokritik kita ya. Kita punya peraturan yang sejak 2019, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, ini sekaligus otokritik kita, yang justru malah membolehkan data-data itu, maaf, bisa kelihatan nggak? Data-data itu agak tipis ya. Data-data itu boleh diletakkan di luar. Sehingga akibatnya ketika data diletakkan di luar, ya, yurisdiksi Amerika itu membolehkan mereka melakukan pengelolaan terhadap data ini. Padahal sebelumnya tahun 2012 ya, sebelumnya ini. Nah, data itu
aturannya sama, tapi data ini justru mewajibkan ada di Indonesia. Jadi kalau pernah Mas Irsal tadi, apakah Indonesia bisa kemudian menangkal ini? Terus terang susah karena kita sudah salah kaprah dalam menerapkan peraturan ini. Maka saya sempat mendesak waktu itu Menkom Digi kita, Mbak Mutia Hafid, kebetulan dulu kawan saya di Komisi 1, dan terakhir sebelum jadi Menkom Digi, dia adalah Ketua Komisi 1, supaya mengembalikan lagi aturan ini, supaya Indonesia itu bisa mandiri, supaya Indonesia bisa berdaulat. Seperti China. China mandiri dan berdaulat karena mereka punya aplikasi-aplikasi yang tidak perlu menggunakan WA, menggunakan WhatsApp. Mereka tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang berbasis Amerika. Mereka bisa. Nah, sekali lagi itulah makanya dominasi atau kolonisasi ya. Sekarang kalau kita lihat kolonisasi yang baru itu bukan lagi berdasarkan hanya kepada manusianya, bukan lagi dominasi terhadap minyak ya. Kalau emas sudah lama, tapi juga kolonisasi data. Jadi artinya kita itu harus juga tahu bahwa perang Iran versus Amerika ini itu juga ada perang terhadap data di Indonesia. Dan tulisan saya terakhir atau diskusi saya terakhir di salah satu podcast itu juga mengatakan kalau Indonesia itu sebenarnya sudah seperti menyerahkan leher kita gitu ya. Karena data-data kita itu ada pada negara tetangga. Oke, berarti artinya kita tahu bahwa Indonesia beberapa kali mengalami kebocoran data. Ya. Data Jam Sostek, data Tokopedia. Dan yang paling besar adalah 2 tahun yang lalu. Ketika kita merancanakan yang namanya Pusat Data Nasional, PDN. Dan kemudian dulu menterinya yang saya terus terang sekaligus desak ini. Udahlah, aparat itu mantan menteri itu yang sempat juga dia turun menjadi dari Menkominfo, turun jadi Menteri Koperasi. Itu harus dikejar lah. Itu kebocoran data Pusat Data Nasional sementara. Artinya kita salah orang-orang yang memimpinnya atau memang kita teknologinya kurang juga? Enggak. Meskipun kita teknologinya kurang, tapi kalau misalnya dari aturan ini saja, orang yang ada di dalamnya tuh tahu pasti kalau kita punya kekurangan di sini, dia bisa mengoreksi. Ini kita paling enggak menyelamatkan atau berusaha bisa selamat dari aturan yang ada. Kebocoran PDNS waktu itu tahun 2024 waktu itu yang justru malah kita ingat waktu itu data-data KTP juga bocor, bahkan Bareskrim bocor, kemudian juga TNI juga bocor waktu itu karena diletakkan dalam satu server yang harusnya server itu ada 4 sebenarnya. Ada di Cikarang, ada di Batam, ada di IKN, ada di Flores, meskipun yang 2 ini belum dibangun. Waktu itu kan sementara dilakukan di Surabaya. Justru yang di Surabaya itu kemudian diretas dan bocor. Bahkan kalau kita ingat masih pakai password yang sangat-sangat basic waktu itu. Itu kan konyol banget gitu loh menurut saya. Password HP. Iya, ya kan. Huruf kombinasi angka, kombinasi simbol. Betul, itu harusnya kan bisa unik kayak gitu kan. Tapi kan kemudian sangat-sangat sederhana dan kemudian itu bocor. Nah, jadi kembali kepada permasalahan perang tadi, ya. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan? Satu, kita jangan salah dalam bersikap. Yang kedua, kita juga jangan salah dalam menerima atau menampung begitu saja narasi-narasi yang dilakukan oleh negara-negara yang hanya memanfaatkan propaganda tadi. Gitu. Oke. Gimana kita mau maju begitu ya, urusin data nasional aja masih bocor begitu. Gimana dengan negara-negara maju? Bocor dan tidak ada meskipun ya kita tahu terakhir, maaf harus sebut nama karena terakhir sudah divonis mantan Dirjen Aplikasi Aptika Kominfo, Mas Samuel Abrijani Panggerapan, ada kan sudah divonis. Ya, tapi harusnya nggak dirjennya. Itu kebijakan level menteri itu. Harusnya menterinya dipidana juga gitu loh. Bagaimana kemudian negara-negara yang bisa menargetkan Mas Roy, misalkan kalau Mas Roy musuh global begitu ya, punya pagernya diserang langsung, saya kena nih gitu ya. Nah itu gimana? Ya memang. Berarti jauh banget kita sama mereka ya? Ya itulah makanya karena kita itu tergantung kepada teknologi. Saya mohon maaf harus ada sebut ya. Kita pernah punya target waktu itu adalah putra mantan presiden. Yang kemudian terlibat dalam pembunuhan Hakim Agung, ya, yang akhirnya kena di Maleo, ya. Saya kebetulan waktu itu masih dilibatkan di dalam tim, ya, tim Tenggo 21, yang kemudian tim Cobra waktu itu, yang kemudian kita menarget. Waktu itu sama Mas persoalannya. Waktu itu oke, seluler, tapi faktanya orangnya nggak pakai seluler. Nah itu aja kan dia sudah bisa manfaatkan itu. Dia pakai ring of ring supaya terlepas, tidak. Tapi kan ring of ringnya ini yang kemudian di intercept, dilacak.
Sehingga harus teman-teman waktu itu aparat harus menyewa ruko yang ada di Maleo waktu itu di luar sehingga harus dilihat sampai pada hari hanya. Nah ini sama persis seperti yang Amerika lakukan terhadap Ali Khomeini kemarin. Waktu itu pada hari hanya ditaruh alat penyadap di rumah itu yang dicurigai sehingga bisa dipastikan. Nah sekarang juga kalau kita mau lepas dari itu, kita bisa ya otomatis pelan-pelan kita juga harus melepaskan dari ketergantungan teknologi. Prinsip bebas aktif Indonesia dengan memanfaatkan alutsista yang dari multi platform, multi region ini sebenarnya sudah benar. Ya, jadi kita tidak tergantung. Waktu itu ketika kita beli Sukhoi, orang-orang pada ribut, lu udah biasanya gitu. Ya dulu Bung Karno pun juga sudah kita mendatangkan peralatan dari Soviet kan, dari Rusia waktu itu dengan MiG waktu itu, pesawat Mikhail Gorbachev waktu itu. Kemudian kita sempat bergeser porosnya ke Amerika. Amerika juga kita lewat Israel waktu itu belinya gitu. Kemudian setelah itu kita coba beli alutsista Rusia lagi dengan tetap kita supaya tidak diblok, supaya kita tidak ditutup oleh Amerika, kita juga beli dari Amerika, tapi terakhir kita beli dari Prancis. Prinsip ini benar, Mas. Termasuk juga teknologi untuk information technology. Jadi kita jangan tergantung pada satu platform. Ya. Dengan kita tidak tergantung ke satu platform, insya Allah kita akan punya keberimbangan. Baik, media sosial sebagai medan perang. Kita tahu bahwa Presiden Donald Trump seringkali bercuit di truth sosial miliknya begitu ya. Dan ini jadi panggung utama perang narasi begitu ya. Ada juga almarhum Ali Larijani yang sempat berkomentar. Juga, nah, kita akan uji dulu diplomasi publik sebagai mantan petinggi parpolnya Roy Suryo. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Ada kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Mas Roy Suryo. Kalau tadi kita tahu bahwa para petinggi Iran yang tewas pada serangan 28 Februari lalu ini kerap berbalas statement dengan Trump di truth sosial milik pribadinya begitu ya. Apa yang Anda baca? Ini sekedar adu argumen atau memang ada strategi di balik itu? Ya, Trump itu memang kita kenal suka mencuit ya, baik melalui akun pribadinya maupun melalui akun resminya ya, President of United States of America ya gitu di sana. Tapi artinya gini, inilah kita lihat bahwa sekarang ini perang itu tidak hanya terjadi secara fisik, perang juga terjadi dalam statement, perang juga terjadi secara teknologi, karena untuk propaganda itu memang terjadi banyak sekali yang bisa digunakan dan kita jangan lupa AI, artificial intelligence itu sangat berpengaruh sekarang dan itu akan sulit untuk kemudian bisa dimaklumi atau bisa dipastikan itu asli atau tidak. Kita tahu misalnya video terakhir yang beredar dari Benjamin Netanyahu yang kemudian ngomong tapi diperhatikan loh jarinya ada keanehan. Nah itu berarti bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendeteksi awal bahwa sebenarnya itu adalah AI. Fake. Itu adalah fake atau AI gitu ya. Karena tidak mungkin kemudian orang jarinya ada 6 gitu. Dan itu artinya apa? Teknologi itu kalau imbang bisa juga digunakan oleh kedua belah pihak. Ya kan gitu. Tapi kan artinya bisa juga meskipun ya Benjamin tahu lah itu di Israelnya. Tetapi kan artinya dari sisi yang lain kita juga bisa melihat oh ini fake ini gitu. Makanya masyarakat juga harus hati-hati benar Mas Rizal untuk sekarang menerima mengabsorb sebuah informasi karena sekarang teknologi itu dengan mudah sekali. Oke, tapi teknologi tidak sesempurna itu ya. Kalau bisa membuat jari tangan manusia jadi 6. Iya, itu berarti kan salah inputnya aja. Kalaupun sampai manusianya terpengaruh berarti sebenarnya manusianya kurang pemahaman digitalnya. Gini Mas, kenapa mudah terpengaruh? Mungkin mostly orang nonton itu tidak menggunakan layar yang memadai. Katakanlah tidak menggunakan laptop minimal 10 inch atau 12 gitu. Tapi mereka menontonnya menggunakan handphone. Yang relatif kecil. Yang relatif kecil. Dan kadang-kadang nontonnya sambil lalu. Atau bahkan nontonnya mungkin hanya thumbnailnya saja. Atau suaranya saja. Kalau suaranya kan atau teksnya saja. Atau teksnya. Dan itu yang banyak sekali kan. Jadi artinya kan banyak banget ya. Antara judul dan kemudian juga dengan isi itu sama sekali berbeda. Dan narasi juga sekarang dengan mudah sekali digunakan AI. Jadi bukan orang yang dan itu sudah makin sempurna. Dulu antara frasa atau kata itu kemudian penyebutannya masih tampak kagok. Kalau sekarang makin lama kan makin sempurna. Bahkan bisa dipilih ya. Dialeknya itu adalah dialog yang lain. Public speakingnya bisa diatur ya sedemikian rupa. Bisa kemudian digunakan. Dan orang jangan lupa juga. Ya selain itu orang yang terpengaruh dengan mudah dilakukan algoritma tertentu sehingga dia akan menerima informasi yang semacam itu. Sekali dia kemudian tertarik kepada informasi yang sifatnya misalnya pro Israel, ya udah dia akan mendapatkan terus informasi pro Israel. Kalau dia pro Iran,
ya dia akan mendapatkan yang pro Iran. Dia akan mencatat atau melakukan penamaan terhadap case kita, ya, kemudian untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi ya memang harus hati-hati. Kembali lagi bahwa literasi digital dan ketahanan mental nasional ini lagi diuji begitu ya. Persis. Nah, sebagai mantan Menpora yang juga Anda bertugas untuk melakukan pembinaan generasi muda begitu ya. Apa yang bisa membangun literasi digital masyarakat Indonesia itu mumpuni sehingga semudah melihat bahwa ini video asli atau tidak begitu? Ya. Meskipun ini agak nggak nyambung ya, mantan Menpora hubungannya teknologi. Dan itu masih banyak yang salah. Tapi kan generasi muda, karena generasi muda sekarang rentan terhadap masih banyak penyalahgunaan. Masih banyak media yang salah gitu. Kemudian menyebutkan Roy Suryo mantan Menkominfo gitu. Saya nggak pernah jadi Menkominfo loh. Mau terjerat juga. Enggak lah. Artinya gitu, generasi muda, kalau kita bicara soal generasi muda, itu jangan dilupakan bahwa untuk mendrive Indonesia itu dari dulu, Mas, itu adalah generasi muda. Ya. Kita ingat zaman tadi, kalau kita bicara soal masa kita zaman-zaman perang kemerdekaan dan zaman proklamasi. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 45. Ya, jadi ada Little Boy, ada Fat Man. Nama bomnya itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Waktu itu kan kita sudah jelas mendengar tanggal 14 Agustus bahwa Jepang itu menyerah kalah kepada Hirohito dan menyerah kalah. Tapi waktu itu kan Bung Karno nggak mau memproklamasi kemerdekaan karena dia mendapatkan janji dari Jepang waktu itu bahwa Indonesia akan merdeka di kelak kemudian hari. Ya gitu. Nah, akibatnya apa? Tanggal 16 anak-anak muda ini ya dipelopori oleh 3 orang. Ada Khairul Saleh, ada Sukarni, dan ada Wikana. Yang itu kemudian kan menculik Bung Karno waktu itu dibawa ke daerah yang namanya Rengas Dengklok. Mas, coba dibayangkan kalau sekarang. Kita sekarang dari Pulau Mas ini saja ya berangkat ke Rengas Dengklok aja itu udah masih susah gitu loh. Artinya meskipun kita bisa naik MBZ ya, asal jangan nggak macet seperti kemarin ya. Kemudian turun ya, kemudian putar balik sedikit. Kalau enggak kan kalau lewat bawah macet ya. Itu aja masih berapa lama? Coba bayangkan kondisi itu di tahun 45. Dan rumah Yapke Xiao namanya. Rumah keturunan yang kemudian digunakan menculik. Nah, waktu itu kan Bung Karno juga tidak serta-merta mau kalau tidak didesak oleh anak-anak muda. Akhirnya apa? 3 nama tadi, Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni. Salah satunya yang saya sebut pertama Wikana itu adalah senior saya karena dia Wikana itu adalah Menteri Pemuda pertama. Jadi artinya apa? Pemuda lah yang memang juga bisa kita harapkan dan kita juga selalu ingat kan statement Bung Karno yang sangat legend ya gitu. Beri aku 10 pemuda dan aku goncangkan dunia. Ya. Tapi pemudanya yang benar, jangan pemuda yang ngantuk. Ya. Kalau pemuda yang ngantuk nanti ya jadinya kayak itu. Gitu. Kita kembali ke BOP nih, Mas Roy. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa Indonesia ditarik 3 kekuatan, Barat, Rusia, Islam, begitu ya. Nah, seberapa kuat kita sebagai mediator realistis atau beresiko? Bagaimana juga peluang Indonesia menjadi mediator masih terbukakah atau justru posisi kita sudah terlanjur dianggap tidak netral? Gini, memang gini, dengan kita kemarin sempat menunda, itu bagus ya. Prabowo menunda, kemudian lagi pembicaraan lebih lanjut di dalam BOP dan juga menunda pengiriman pasukan itu. Meskipun kita udah terlanjur assignment di bulan Januari, itu bagus. Karena apa? Posisi Jakarta itu kemudian menjadi pembicaraan sekarang antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran. Gitu ya. Artinya di antara saya sebut ibu kota negara itu. Supaya apa? Supaya kita masih bisa dianggap sebagai negara yang masih ada netralnya gitu. Ya meskipun kita tidak bisa mundur 180 derajat gitu ya karena sesuai dengan permintaan orang. Tapi kan artinya kita itu masih punya posisi yang menurut saya posisi yang masih bisa diandalkan. Gitu. Karena sekali lagi potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk atau mayoritas muslim terbesar itu sangat-sangat besar dan kita punya kekuatan di situ. Dan itu akan diperhatikan oleh Iran. Gitu. Dan itu pesan yang saya dapat ketika saya ngobrol dengan Pak Dubes waktu itu di rumah Jalan Madiun ya, di rumah beliau gitu. Jadi artinya jangan salah dalam bersikap karena Indonesia itu masih dipandang sebagai kekuatan besar meskipun kita tidak bisa membayangkan seperti zaman konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung tahun 55. Karena kalau itu memang luar biasa hebat dan waktu itu ketika Bung Karno kemudian tidak setuju dan menyatakan keluar dari PBB waktu itu kan goncang itu PBB. Meskipun kita akhirnya masuk lagi, ya. Tapi kan setelah keluar kita sempat bikin
negara-negara yang kemudian ke beda porosnya waktu itu, ke poros timur waktu itu. Bahkan kita Gelora Bung Karno kita gunakan sebagai Ganevo ya gitu, sebagai olahraga untuk negara-negara yang itu sebagai lawan dari Olimpiade kan gitu. Jadi itu kita kuat sekali. Tapi kalau sekarang ya setidak-tidaknya kita dengan mayoritas Islam terbesar, Muslim terbesar gitu, kita punya satu nilai di situ. Oke, kalau analisa Anda, tanggapan Anda secara pribadi, go ahead karena kadung nyemplung ke BOP atau bahkan tangguhkan saja. Biarkan kita tidak ikut. Lebih baik memang kita tarik ulur. Karena kita kalau kita tarik, satu kita rugi dengan biaya yang sudah kita tanamkan di sana. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa nguping apa yang terjadi di dalam BOP. Ya gitu. Takut digosipin ya? Ya, gosipin mereka dan kita langsung melawan kan gitu. Kedua adalah justru ini akan menjadi satu ibaratnya satu posisi yang masa menjadi misterius gitu. Dan itu kita pintar kalau memanfaatkan itu. Misterius dalam posisi kita nggak ke barat banget, tidak juga ke dunia Arab banget, tapi kita juga tidak lari ke China. Tapi kita juga ke timur. Karena apa? Sekali lagi, alutsista kita juga memanfaatkan a part of mereka gitu, bagian-bagian dari mereka. Jadi kita juga bisa menjadi satu blok yang kita sebut sebagai Global South atau non-aligned. Ya. Kita tidak tergabung dengan manapun. Ya kita bisa kemudian bersama-sama misalnya dengan India, dengan Brasil, kemudian juga bisa dengan Afrika Selatan lah. Sama seperti ketika konferensi Afrika yang dulu. Gitu. Mas Roy, kembali lagi ke pengalaman Anda di Komisi 1. 329 WNI di Iran dinyatakan aman oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Roy Sumirat. Nah, apakah protokol evakuasi darurat kita sudah memadai? Dan apakah kita memiliki skenario kontingensi jika serangan semakin meluas? Kita lihat bahwa 4.000 km itu pasti di negara-negara mana kan? Yang termasuk ada juga warga negara kita di sana. Persis. Saya melihat kalau ini saya harus mengapresiasi. Kementerian Luar Negeri kita insya Allah berpengalaman dalam hal ini. Artinya apa? Kalau itu misalnya waktu itu ada perang, ada bencana, ya kita selalu sukses dalam kemudian melakukan evakuasi. Ya Kemenlu bukannya tergantung kepada Pak Menlu Sugiono aja, tapi juga tergantung pada kementeriannya. Mas Roy Sumirat, kebetulan saya personal kenal ya dengan yang bersangkutan, itu adalah orang yang kemudian memberikan statement dan bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi saya percaya kalau ada sesuatu, Kemenlu, Kementerian Luar Negeri kita sudah memiliki standar untuk evakuasi semacam itu dan kita percaya saja kepada apa yang dilaporkan karena mereka orang yang paling tahu kondisi yang ada di sana. Dan kalau kita lihat kan banyak sekali reporter dan juga melaporkan langsung ya dari Teheran, melaporkan langsung bahkan dari Tel Aviv ya. Dari Israel dan juga dari Rusia. Dari Iran gitu. Itu kita bisa lihat bahwa kondisinya adalah pada satu titik yang memang benar-benar itu harus go dari sana, ya mereka akan tahu dan mereka akan bisa kemudian kita mengirimkan pesawat, apakah itu dikirim pesawat komersial yang disewa atau kita mengirimkan biasanya kita juga Hercules untuk kemudian menjemput itu. Mas Roy, di ujung perjumpaan kita ini masih berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Fitri, di mana momen silaturahmi dan juga kemenangan bagi seluruh Muslim di dunia begitu ya. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita di negara-negara yang berkonflik begitu ya. Bukan damai tapi justru malah memanas. Bagi sosok Roy Suryo, refleksi Idul Fitri seperti apa? Ya, kita harapkan kemenangan besar yang kita terima, yang sudah kita rasakan ini, moga-moga bisa dirasakan oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Ya gitu. Meskipun banyak yang satir, banyak juga yang memanfaatkan ngapain perang Iran melawan Amerika dan Israel itu tidak akan selesai, Mas. Sebelum Jokowi menunjukkan ijazahnya. Saya nggak expect Mas Roy bisa segimik ini. Ya ini satir. Saya baca dulu boleh? Ya. Apa? Tunjukkan ijazah asli UGM atau kami tidak berhenti. Ya. Perlihatkan ijazah itu sekarang. Universitas Gadjah Mada ijazah Jodo Widodo. Palsu. Jodo Widoko. Palsu. Ya. Jadi memang palsu kalau Jodo Widoko kan. Jadi ya semoga satir ini sedikit memberi kecerahan, memberi senyuman. Dan yang jelas apa? Dengan kita benar-benar simpati dan menaruh empati terhadap umat Muslim. Ya. Semoga kita bisa memberikan semangat dan juga semoga perang segera berakhir tanpa perlu
Jokowi menunjukkan. Tapi kalau nggak menunjukkan ijazahnya nggak selesai-selesai. Baik, dengan penelitian Anda yang Anda yakini 99,99% itu benar begitu ya. Banyak masyarakat yang terprovokasi, banyak yang terbelah, pecah belah gitu. Nah, ini momen Idul Fitri. Iya, momen Idul Fitri. Minta maaf dulu kepada masyarakat nih. Ya, kalau ada yang kemudian terprovokasi, menurut saya terprovokasi ke jalan yang baik. Terprovokasi ke jalan Seberapa yang baik. yakin Anda itu baik? Ya, moga-moga itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kapan menghentikan pemicu konflik ini? Saya nggak micu konflik. Yang micu konflik adalah orang yang nggak jujur, yang nggak ngaku-ngaku. Itu yang micu konflik. Gitu loh. Saya tanya lagi, mau silaturahmi nggak ke Solo untuk minta maaf? Lebih baik yang ada di Solo minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Itu Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo dengan segala macam atribusinya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, panjang masalahnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, suara bising senjata memekik telinga, perang modern tak lagi kasat mata, berkat ilmu kita dibekali kejernihan cerita. Di antara siasat dan narasi berkelindan, mari kita hati-hati menyaring berita. Di hari kemenangan yang fitri ini, mari jaga persatuan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Terima kasih.